Kata siapa bermain bertahan nggak bisa menang. Hari ini timnas Indonesia usia 17 adik-adik kita, anak-anak kita berhasil mengalahkan Korea Selatan. Sangat mengagetkan. Kita kalah fisik, kita kalah stamina, kita kalah postur, taktik, dan segalanya, teknik juga. Tapi kita menang di dalam mental dan daya juang. Bermain compact defense 90 menit bertahan. Kita juga dihadiahi di akhir laga kesempatan. Dewi Fortuna juga ada di pihak kita ketika pemain belakang timnas Korea handsball, dan penaltinya Evandra meskipun gagal tapi mental dia top banget. Dia berhasil menangin rebound bola dan mencetak gol tunggal kemenangan Indonesia atas Korea U17. Selamat buat Coach Novarianto, selamat juga buat anak-anak kita, adik-adik kita, timnas U17. Perjuangan belum selesai. Mari kita masuk ke Piala Dunia U17, masuk semifinal. 2 kali juara, Korea runner up di Piala Asia terakhir kita bisa kalahkan. Jadi nggak ada yang nggak bisa kita kalahkan pada Piala Asia U17 kali ini. Aduh, pendekatan fix sudah bisa dikatakan saat ini kemenangan King Indo atas Korea Selatan ini berkat kecerdasan dari Coach Nova Arianto. Cuy, buset dah guys ya, mungkin kalian ya akan menilai guys ya, permainan dari King Indo adik-adik kita U17 ini sangat jelek cuy. Cuma menurut gue ini Coach Nova adalah coach yang paling berlian menurut gue guys. Buset dah, mewah banget guys. Kenapa guys ya, saat pertama gitu diturunkan ya, adik-adik kita menggunakan formasi 3-4-3 guys ya dalam pertahanan cuy ya. Setelah digempur habis-habisan guys, tiba-tiba gitu ya di tengah perjalanan atau di tengah pertandingan guys ya, Coach Nova tuh selalu mengubah-ubah taktiknya gitu ya. Kadang menggunakan 3 center back, kadang menggunakan 2 center back dengan menggunakan 4 pemain belakang cuy, kadang juga 5 gitu ya, 3 center back dan pemain RWB dan LWB nya tuh mundur cuy, membantu pertahanan. Mewah nggak tuh? Buset deh, ini sangat brilian guys. Berkat kecerdasan dari Coach Nova itulah yang membuat King Indo bertahan gitu ya sampai akhir dan mendapatkan keberuntungan mendapatkan gol dari titik putih gitu ya, meskipun dia bola rebound gitu ya. Buset dah, kita harus apresiasi guys kepada Coach Nova yang sangat luar biasa ini guys. Bravo timnas Indonesia, semoga bisa menang terus di 2 match selanjutnya. Yes, alhamdulillah, di luar dugaan timnas Indonesia bisa mengalahkan Korea U17 dengan skor 1-0. Sebelum gue lanjut, follow gue dulu yuk. Sikat. Di babak pertama, Zahabi Goli dan kawan-kawan kesulitan menembus gawang Korea Selatan. Hingga 90 menit waktu normal pun, timnas Indonesia kesulitan membobol gawang Korea Selatan. Bahkan gawang Dava dibombardir terus-menerus. Beruntung, penjaga gawang kita, Dava, bermain sangat luar biasa. Dan trio center back kita cukup baik. Beruntung terjadi pelanggaran handsball, pemain Korea Selatan menyentuh bola dengan tangan di kotak penalti. Dan penalti dieksekusi oleh Evandra. Sayang ditepis oleh penjaga gawang, tapi langsung reboundnya diambil juga oleh Evandra sepersekian detik dan membuat skor 1-0 untuk Indonesia dan bertahan hingga peluit akhir berbunyi. Untuk sementara Indonesia berada di posisi pertama grup C Piala Asia U17. Pertandingan berikutnya adalah tanggal 7, kita akan menghadapi Yaman. Optimis untuk lolos ke babak selanjutnya? Komentarnya sikat. Alhamdulillah sejarah Indonesia U17 berhasil meraih 3 poin di pertandingan pertama setelah berhasil mengalahkan Korea Selatan di grup C Piala Asia U17. Dan kini timnas Indonesia memimpin klasemen sementara grup C. Gol tersebut didapat dari hasil penalti di menit-menit akhir dan sangat pantas timnas U17 untuk mendapatkan 3 poin malam ini. Yes, timnas Indonesia menang. Ya, laga pembuka Indonesia melawan Korea Selatan. Timnas menang. Gol dicetak lewat rebound penalti Evandra. Ya, pertandingan sebenarnya dikuasai oleh Korea Selatan ya. Sejak babak pertama, Korea Selatan itu menekan Indonesia nyaris tanpa peluang. Di babak pertama, Mirza itu sebenarnya dapat peluang yang one on one dengan kiper Korea Selatan, tetapi Mirza terlambat untuk syuting. Habis itu, nyaris tidak ada peluang yang diciptakan oleh timnas Indonesia karena permainan dikuasai oleh Korea Selatan. Tetapi timnas di bawah asuhan Nova Arianto itu sabar bermain bertahan. Bahkan di menit 80 itu tampak semua pemain timnas rata-rata seperti kehabisan nafas. Tapi berkat perjuangan yang tidak kenal lelah, akhirnya kita berhasil mencetak gol di akhir-akhir menit babak kedua. Dengan hasil ini, timnas memimpin sementara klasmen grup C. Tapi kita tidak boleh senang dulu, masih ada 2 laga lagi.
melawan Afghanistan dan juga Yaman. Kalau kita berhasil lolos dari grup C ini, maka kita akan lolos ke Piala Dunia U17. Terbang tinggi Garudaku, selamat untuk kemenangannya. Salam Di Matteo. Timnas U17 gokil banget, mampu mengalahkan Korea Selatan U17 1-0. Bodoh amat, mau dibilang caranya jelek, bertahan, parkir bus, bodoh amat, mau dibilang hanya gol dari penalti menit akhir, bodoh amat. Yang penting 3 poin, itu yang dicatat, itu yang tercatat di klasemen. Ya, nggak peduli berapa ball possession, berapa shots, karena tadi Korea begitu. Kalau lu nggak cetak gol, nggak efektif, lu bisa kehilangan poin, dan itu terbukti. Dan jujur gue salut sekali melihat bagaimana permainan U17, terutama para pemain, fighting spiritnya luar biasa. 90 menit mereka terus kerja keras, defense dengan sangat solid. Ketika defense-nya ditembus, kipernya juga sangat baik, Dava. Dan defense itu capek, lebih capek daripada menyerang. Jadi mereka bekerja sangat luar biasa, dan mereka tunjukkan bahwa mereka bisa bermain dengan teamwork, dan itu sangat penting. Kita cuma dapat 1 peluang dari Mirza yang one on one, gak usah dibully anaknya karena masih muda, itu masalah ketenangan doang. Praktis itu aja dengan penalti, peluang besar kita, but secara efektivitas kita jauh lebih unggul dibandingkan Korea Selatan. Korea Selatan begitu banyak dapat peluang, berapa kali mistar, but ya keberuntungan juga belum didapatkan oleh mereka. But that's football. Ya kadang kita butuh keberuntungan, dan keberuntungan itu datang kepada orang yang atau pihak yang bekerja keras, dan kita layak mendapatkan keberuntungan itu karena kita kerja keras sangat luar biasa. Jadi salut untuk Coach Nova, seluruh jajaran pelatih dan juga para pemain. Semoga di pertandingan selanjutnya lawan Afghanistan dan juga Yaman itu bisa lebih baik lagi, bisa dapat poin-poin lagi, dan kita bisa lolos dari fase grup. Evaluasi yang kurang, dan so far sangat salut gue. 4 jempol untuk Timnas U17. Segitu dulu. Indonesia membungkam Korea Selatan untuk kedua kalinya. Sebelumnya di kelompok umur 22 tahun, dan kali ini di umur U17. Indonesia menang 1-0 melawan tim Korea Selatan di partai pembuka di grup C di Piala Asia 2025. Memang secara permainan Indonesia merupakan permainan defensive counter yang membuat nampaknya pemain-pemain dari kubu Korea Selatan frustasi dalam urusan mencetak gol. Banyak peluang dari Korea Selatan yang masih banyak menyamping dari penjaga gawang dari Dava. Dan hasil ini membuat kita mempunyai peluang akan berhadapan dengan Yaman dan Afghanistan. 1 kemenangan membuat Indonesia lolos ke fase grup, dan mungkin saja berpeluang untuk menuju ke Piala Dunia U17. Wow, gokil abis sih. Dan Evandra pencetak gol satu-satunya melalui titik putih, dan tapi sayangnya titik putihnya masih dijagakan, dan untungnya Evandra tidak berdiam diri, langsung membuat rebound yang menciptakan gol 1-0. Luar biasa, ini gokil abis sih. Gua secara jujur nggak peduli orang berkata mau bermain bertahan, bermain menyerang. Intinya kita berhadapan dengan lawan yang cukup berat menurut gue pribadi. Hal yang wajar dilakukan Coach Nova melihat Korea Selatan juga tim yang sangat tangguh, membuat dari taktikal menurut gue sangat berjalan maksimal. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Dukung terus Liga 1, dukung terus Timnas Indonesia. Terus gaungkan aura positif untuk kepada semua tim di Liga 1 dengan Timnas Indonesia. Sampai jumpa. Gua akhirnya tersadarkan walaupun penaltinya nggak gol, tapi beruntung gol second ball ini berhasil menyelamatkan kolom komentar Instagramnya Evandra dari hujatan. Jadi buat yang belum sadar, Indonesia dapat peluang penalti pada menit injury time di 90+2. Lalu si Evandra lah yang eksekusi bola dari titik 12 pas. Dari ancang-ancangnya tuh aba-abanya gue udah kelihatan banget ini demam panggungnya parah banget. Dan bisa langsung kelihatan kok hasilnya penalti dari Evandra ini nggak masuk. Dan sangat beruntung Evandra ini sangat gesit pada second ballnya yang berhasil dieksekusi menjadi gol. Dan gue juga ngeliat reaksi dari kiper Korea Selatan tuh sangat kesel, dan second ballnya itu nggak ada yang antisipasi dari back Korea Selatan, sehingga Evandra bisa maksimalin itu. Dan gue merasa beruntung ini bisa menjadi gol juga pada akhirnya. Kalau nggak gol abis digoreng sama netizen.
Luar biasa, akhirnya timnas Indonesia mampu meraih poin penuh di laga perdananya di Piala Asia U17 2025. Hasil akhir laga timnas Indonesia versus Korea Selatan berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan timnas Indonesia. Laga berjalan begitu sengit, serangan demi serangan dilancarkan oleh kedua tim, dan akhirnya pada menit ke-90 timnas Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah salah satu tangan pemain timnas Korea Selatan menyentuh bola. Eksekusi penalti yang dilakukan oleh Evandra sempat ditepis oleh penjaga gawang Korea Selatan. Namun, bola rebound langsung ditendang dengan keras oleh Evandra dan bola pun masuk ke gawang timnas Korea Selatan. Akhirnya, timnas Indonesia keluar sebagai pemenang dalam pertandingan kali ini. Bagaimana pendapat kalian dengan hasil akhir laga ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Ini luar biasa, ini history. Kau lihat ini ke 98 27 detik Indonesia unggul 1-0 lawan Korea. Ayo kita tetap berharap. Tadi aku mengharapkan mukjizat adalah draw. Ada nggak di atasnya mukjizat? Ternyata di atasnya mukjizat adalah kemenangan Indonesia lawan Korea 1-0. Coba jangan sampai terjadi 99 menit kayak lawan apa? Bahrain. Jangan kayak lawan Bahrain. Bahrain itu plus 6, ini plus 7 udah lewat. Jangan sampai 100. Jangan sampai 100. Ini menitnya jangan sampai kayak it's 100 man. 90 plus 7 is 97, not 100 man. Come on. Tapi kali ini perasaan kok enak sekali. Indonesia, tanah airku. Yes! Itu dia Indonesia U17. You make it. Nobody believe in you. You make it. Okay? Thank you. Luar biasa, timnas U17 kita bisa menang lawan Korea Selatan, guys. Istimewa meskipun golnya penalti dan secara keseluruhan tim kita kayak gak meyakinkan ya, tapi kerja keras sepanjang pertandingan berkali-kali mendapatkan tekanan dari Korea, tapi aduh, stamina, power, kekuatan pemain timnas kita meskipun kecil-kecil ya, kalah cepet juga, dan bisa dibilang sering sekali melakukan salah umpan. Tapi ya memang hari ini malamnya untuk kemenangan timnas Indonesia U17. Partai pembuka melawan Korea Selatan skor 1-0 melalui penalti Evandra. Gila, menit-menit terakhir Korea kena tangan bolanya, guys. Luar biasa, semangat, mantap. Ya kalau dibilang permainan sih susul lah ya nggak jelek dan nggak buruk, tapi karena memang lawannya Korea Selatan, cuman memang dimana-mana kalau yang namanya bola itu blunder, kali ini bolanya agak cembung. Timnas dapat keberuntungan di menit-menit terakhir, pemain Korea Selatan bolanya dicemes, guys, pakai tangan cepek gitu. Ya udah, akhirnya skor 1-0. Timnas Indonesia mendapatkan poin penuh. Sebelumnya dapat serangan yang nyaris gol, tapi bolanya berkali-kali Korea Selatan ini tendangannya nggak on target, guys. Entah itu terbentur tiang, keluar sasaran. Indonesia juga jarang sekali menyerang, kan penguasaannya juga lebih dikuasai oleh pemain Korea ya, guys ya. Tapi pemainnya udah staminanya benar-benar, coach Varianto ini benar-benar menggembleng seluruh pemain timnas U17 dengan stamina yang luar biasa. Hasilnya meskipun kita kalah teknik dan kalah tinggi badan, tapi kemauan, tekad dan kerja keras mampu membuat timnas kita berhasil membawa 3 poin dari Korea Selatan, guys. Setelah berkali-kali pertemuan gak pernah menang lawan Korea Selatan. Pernah sih dulu ya menang di Jakarta, tapi mainnya kan, tapi kan ini di Piala Asia, guys.
Luar biasa timnas, mantap, semangat.